Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya serta perlindungannya terhadap kita di setiap kehidupan kita. Kita masih merasakan berkat yang begitu baik yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena berkat dan perlindungan yang diberikan Tuhan terhadap kita. Dan pada saat ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas yang telah dipercayakan kepada saya. Dan sebelum saya mempresentasikannya, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Otniel Senturi, saya dari Teologi tingkat 2. Dan yang memberikan tugas kepada saya adalah Dr. Joseph Sianipar. Dan judul tugas yang saya ambil pada saat ini adalah Adil Kita Dalam Misi Masa Kini. Sejak Tuhan Yesus menyampaikan amanat agungnya, jumlah penduduk di dunia ini yang terafiliasi kepada gereja Tuhan hanya berkisar 33% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di dunia ini. Suatu amanat agung ini adalah suatu yang bersifat harus kita lakukan, dan tertulis di dalam Lukas 24 ayat 47 yang berbunyi, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa melalui Yerusalem. Kita harus menyampaikan berita keselamatan kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Dan Alkitab teologi gereja, bahkan orang Kristen, tidak ada tanpa misi. Gereja itu tidak ada yang tidak tanpa misi. Karena teologi tanpa misi bukanlah teologi Alkitabiah. Jika seorang teologi tanpa misi, bukanlah seorang teologi Alkitabiah. Dan di sini dikatakan juga, gereja tanpa misi bukanlah teologi Alkitabiah. Dan kalau gereja juga tanpa misi, bukan juga teologi Alkitabiah. Gereja tanpa misi bukan lagi gereja yang sebenarnya. Dan kekristenan tanpa misi bukan murid Tuhan yang sejati. Dikatakan di sini, jika sebuah gereja tidak mempunyai misi, maka itu tidak teologi Alkitabiah. Dan juga kekristenan tanpa misi bukanlah murid Tuhan Yesus yang sejati. Jika kita seorang Kristen tidak mempunyai misi untuk menyampaikan firman, maka kita bukanlah murid Tuhan yang sejati. Kita bukanlah seorang pengikut yang turut kepada Tuhan. Kalau kita yakin keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus, dan Tuhanlah yang memberi mandat kepada muridnya untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa ini kepada seluruh bangsa, kita harus menyampaikan bahwa berita pertobatan itu dan pengampunan dosa kepada seluruh bangsa. Supaya apa? Supaya mereka dapat lebih percaya kepada Tuhan, supaya mereka lebih mengenal Tuhan, supaya mereka lebih mengenal akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Selama Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kalinya, zaman anugerah masih terbuka lebar. Sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini, kita masih mempunyai jalan anugerah yang terbuka lebar untuk kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bertobat, supaya kita dapat menerima akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus terus disampaikan kepada segala bangsa. Dan berita-berita pertobatan, berita-berita pengampunan akan apa yang diberikan Tuhan kepada manusia, kita harus memberitakannya kepada seluruh bangsa. Bukan hanya kepada teman kita yang terdekat, tetapi kita harus menyebarkannya kemanapun yang kita bisa jangkau, supaya banyak orang yang bertobat dan banyak orang yang kembali kepada Tuhan. Mereka tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Maka berkat dari apa yang kita sampaikan itu, nama Tuhan Yesus kiranya terus dimuliakan.
supaya Tuhan saja yang dimuliakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang bisa saya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.